Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla al-halal wa harrama al-haram wa bayyana lana tariqal huda. فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا بالإسلام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan di dalam majelis ilmu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap panitia yang telah memfasilitasi kita di sini, mempertemukan kita di sini untuk menghadiri majelis ilmu. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang murid manakala menjumpai guru kita jatuh ke dalam kesalahan. Tentunya guru kita bukanlah seorang malaikat. Guru kita mungkin saja melakukan sebuah kesalahan. Apakah itu yang disengaja atau tidak? Apakah kesalahan tersebut ketika menyampaikan muhadarah atau berupa perbuatan-perbuatan yang ada di luar muhadarah? Dan rujukan kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan baca risalah Awaiqut Talab, ya, buah karya dari Syekh Abdul Salam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menjelaskan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa 'alal muta'allim
ay yuqira muallimahu wa yata'addabu ma'ahu ghayata ma yaqdiru alaihi lima lahu minal haqqil 'ami wal khas. Wajib bagi seorang murid untuk memuliakan sang guru, untuk senantiasa beradab sebaik yang dia mampu, karena sang guru memiliki dua hak atas dirinya. Jadi sebelum kita akan memasuki bagaimana sikap kita sebagai seorang murid ketika menjumpai ada di antara guru kita yang jatuh ke dalam kesalahan yang beliau khilaf, maka terlebih dahulu kita harus tahu posisi guru. Kita harus mengetahui betapa besarnya hak guru atas seorang murid. Dan beliau di sini mengatakan bahwasanya hak guru atas seorang murid itu ada hak yang sifatnya umum dan ada hak yang sifatnya khusus. Apa hak guru yang sifatnya umum? Beliau mengatakan, ammal 'am fa inna muallimal khair qad ista'adda li naf'il khalqi bi ta'limihi wa fatwahu. Adapun hak sang guru secara umum adalah bahwa sang guru dia telah berupaya untuk memberikan manfaat kepada al-khalq, kepada makhluk. Bayangkan manfaat ketika sang guru tersebut menyampaikan ilmu, maka manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh murid-muridnya yang duduk bersimpu di hadapan sang guru, tidak. Tapi manfaat ini akan dirasakan oleh seluruh makhluk, akan dirasakan oleh bangsa jin, akan dirasakan oleh hewan-hewan, dan akan dirasakan oleh lingkungan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat dan juga makhluk itu bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan semut-semut yang berada di lubang mereka, bahkan ikan yang ada di lautan, itu mereka bersolawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Muqasidin, beliau menjelaskan hadis ini, mengapa kok semua makhluk itu memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Beliau mengatakan, li'anna naf'al ilmi ya ummu kulli syai' hatta al-hayawanat. Karena manfaat ilmu-ilmu ini akan dirasakan oleh seluruh makhluk, ya, mencakup seluruh makhluk, bahkan hewan-hewan. Memangnya apa manfaat yang dirasakan oleh mereka? Apakah sang guru ketika menjelaskan dars pelajaran, kita menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, ikan itu paham? Ikan itu bisa memahami? Tidak, mereka hewan. Tapi maksudnya di sini adalah dampak yang mereka rasakan manakala sang guru menyampaikan ilmu
adalah ketika ilmu tersebut diamalkan, maka pengamalan ini memiliki athar, pengaruh bagi makhluk-makhluk termasuk hewan, bahkan lingkungan. Kan banyak dalam hadis-hadis yang sahih datang kepada kita bahwasanya ya, di antara adab buang hajat, kita nggak boleh buang hajat di mana? Di lubang-lubang. Nggak boleh buang hajat di air yang tergenang, karena itu bisa menzalimi makhluk yang lain yang pengen minum. Nggak boleh menyiksa hewan. Nggak boleh memotong pohon yang menjadi tempat manusia mereka berteduh. Maka ini kan pengamalan-pengamalan dari ilmu, sehingga pengamalan ini sangat dirasakan oleh semua makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Fahaqquhu 'alan nas haqqul muhsinin. Sehingga hak sang guru secara umum adalah seperti hak orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Dan tentunya nggak akan ada kebaikan yang lebih besar manfaatnya, yang lebih besar luas manfaatnya dibandingkan dengan membimbing manusia, memberikan penjelasan kepada manusia terhadap agama Islam, mengajarkan apa yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Sehingga orang yang mengajarkan kebaikan kemudian ilmunya diamalkan, ini akan bermanfaat bagi lingkungan tersebut, bahkan bermanfaat bagi suatu negeri ya. Maka ini adalah hak yang umum. Sang guru, dia seperti orang yang berbuat baik, seperti orang yang muhsinin kepada orang lain dengan ilmu mereka, dengan fatwa-fatwa yang mereka sampaikan kepada manusia. Dan tentunya manfaat ini, manfaat dari ilmu yang dia sampaikan ini, apa yang diberikan kepada manusia, kepada murid-muridnya ini tentu lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan orang memberikan harta kepada orang lain, orang memberikan makanan kepada orang lain. Makanan ketika selesai dimakan habis manfaatnya, uang ketika dikasih habis uangnya, habis manfaatnya. Tapi kalau ilmu itu bisa dibawa sampai orang tersebut wafat. Maka ini diantara hak yang umum ya, hak seorang guru yang umum. Yang kedua, hak secara khusus. Hak secara khusus adalah wa amma haqquhul khas 'alal muta'allim. Adapun hak sang guru yang secara khusus terhadap murid-muridnya adalah falima badzalahu min ta'limihi wal hirsu 'ala ma yurshiduhu wa yusiluhu ila a'la darajat, yaitu karena guru itu telah menyerahkan semua potensinya untuk mengajar, karena guru telah bersungguh-sungguh untuk memberikan bimbingan, untuk menyampaikan mereka ke derajat yang lebih tinggi. Falaisa naf'ul aba wal ummahat nadhirun li naf'il muallimin al murabbin linnas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Maka tentunya tidak ada yang bisa menandingi peran seorang ayah, peran seorang ibu terhadap anaknya, kecuali peran sang guru ketika dia mengajarkan kebaikan kepada manusia dari ilmu, dari sigharul ilm ya, kepada atau sebelum kibarul ilm. Dan tentunya mereka juga al-badhilina nafaisa awqatihim. Guru tersebut sudah menghabiskan waktunya yang paling berharga ya,
Mungkin harusnya dia gunakan untuk bercengkrama dengan istrinya, bercengkrama dengan anak-anaknya, mengajarkan anaknya, mencari nafkah. Tapi dia luangkan waktu khusus untuk kita sebagai muridnya. Wa safwata afkarihim fi tafhimil mustarsidin. Dan mereka hasil olah pikiran mereka yang sangat mahal tersebut untuk orang-orang yang belajar. Bikulli tariqin wa wasilatin yaqdiruna 'alaiha. Dengan cara mengajarkan ilmu, ya, dengan segenap cara, segenap metode yang mereka mampu untuk ajarkan. Ya, jadi ini hak yang khusus. Karena guru itu telah tentunya mengeluarkan segala potensinya. Makanya disebutkan guru itu seperti orang yang manjat pohon, saudara-saudaraku sekalian. Ya, apakah semua orang bisa manjat pohon? Apakah semua orang bisa manjat pohon? Enggak belum tentu. Pohon kelapa misalnya. Apakah semua orang bisa manjat pohon kelapa? Belum tentu bisa. Karena manjat pohon itu butuh apa? Butuh pengalaman, butuh teknik, butuh mental. Enggak semua orang yang badannya kekar-kekar itu, yang mungkin setiap hari di olahraga itu mampu naik ke sana. Mungkin fisiknya kuat tapi mungkin nggak punya mental dia. Ngelihat ulat sudah ngeri. Atau mungkin di sana ada semut. Jangan dikira begitu kita naik ke atas pohon itu kadang-kadang aman nggak. Bisa jadi di sana mungkin ada ular, ada semut yang kadang menggorogoti tubuh kita. Jadi butuh mental, butuh kekuatan, butuh teknik. Sehingga untuk manjat pohon ini nggak semua orang bisa. Maka sang guru itu dia rela, seperti ibaratnya orang yang naik ke atas pohon, ya kemudian dia bersusah payah, ya kemudian dia petik buah tersebut. Setelah dia petik diberikan secara gratis kepada murid-muridnya. Gak usah bayar, gratis. Makanya ketika antum menghadiri kajian yang mungkin durasinya hanya 1 jam, jangan dipikir guru itu langsung ceplos-ceplos menyampaikan ilmu, tidak. Ya ikhwah, di sana ada waktu bertahun-tahun mereka menghabiskan waktu untuk belajar ilmu. Ada keringat yang mereka peras. Ada biaya yang mereka keluarkan. Ada rasa kantuk yang mereka tahan. Mereka mungkin menguasai disiplin ilmu yang mereka akan sampaikan, tapi tetap mereka kadang-kadang durasi kajiannya hanya sejam, tapi bisa jadi 3-4 jam mereka habiskan waktu untuk menyiapkan materi di situ. Dan kita alhamdulillah tinggal duduk manis, kita tinggal dapatkan buahnya, tinggal minum air kelapanya, makan buah kelapanya, alhamdulillah. Tapi sang guru itu di sana ada waktu yang mereka habiskan untuk menghafal. Ada kesabaran, mungkin dulunya dia juga dipaksa sama gurunya untuk menghafal. Ya, dia juga harus ikut aturan di sekolahnya. Bertahun-tahun dia persiapkan hal tersebut sebelum dia tampil dan berceramah, tampil dan memberikan ilmu. Perjuangan besar guru-guru kita. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kana man ahsana ila al-insani bihadiyatin maliyatin yantafi'u biha thumma tazul wa tadhhab lahu haqqun kabirun 'alal muhsin ilaihi. Kalau ada orang yang berbuat baik, ngasih uang ke kita, tiba-tiba ngasih uang, atau mungkin bagi-bagi sembako, tiba-tiba dia menghilang, nggak pengen dikenal, pergi. Kadang-kadang orang tersebut akan punya tempat di hati kita, kita akan sangat menghormati dia, kita akan sangat memberikan hak kepada dia. Ya. Famadhannu bihadayal ilmin nafi' al-kathiratil mutanawwi'ati. Maka bagaimana lagi dengan orang yang memberikan hadiah berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, ilmu yang bermacam-macam. Antum diberikan ilmu tentang tahsin, antum diberikan ilmu tentang tauhid, antum diberikan ilmu tentang akhlak dan lain sebagainya. Maka tentu orang seperti ini lebih besar manfaatnya kepada orang lain dan lebih berhak untuk
untuk dihormati. Kemudian maka hendaklah kita senantiasa untuk memberikan pemuliaan kepada sang guru. Gimana caranya? Ini sekilas saja anak akan bacakan, karena nanti poin kita nanti pada poin berikutnya. Wal yajlis baina yadayhi muta'addiban. Maka hendaklah kita ketika menghadiri majelis ilmu tersebut, kita harus paham. Ini kita mungkin hanya sejam di sini, tapi kita, barangkali guru kita tadi malam begadang menyiapkan dars pada hari ini. Maka hendaklah kita duduk secara beradab. Wa yadhharu ghayata hajatihi ila ilmihi. Kita tampakkan betapa butuhnya kita terhadap ilmu sang guru. Wa yad'u lahu hadiran wa ghaiban. Dan hendaklah kita senantiasa mendoakan sang guru tersebut, baik ketika dia di depan kita atau sang guru tersebut tidak ada di depan kita. Berapa kali kita mendoakan sang guru dalam sehari? Maka hendaklah kita mendoakan beliau. Setiap doa kita sisipkan doa untuk guru-guru kita. Dan apabila sang murid sudah paham tentang ilmu yang diajarkan oleh sang guru, karena bisa jadi guru itu ketika membahas sesuatu, dia mungkin akan melihat jamaahnya. Oh, di sini mungkin ada yang baru datang. Oh, di sini mungkin ada yang baru ikut. Kadang-kadang pembahasan mungkin di murojaah, diulang-ulang. Sehingga kadang-kadang mungkin murid sudah paham ini. Apa penyampaian sang guru sudah paham. Dalilnya sudah paham. Kadang-kadang bisa jadi juga murid lebih banyak mengetahui dalil tersebut dibandingkan sang guru. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan sang murid mungkin lebih banyak dia paham dalil tentang apa yang disampaikan dibandingkan dengan sang guru. Kalau dalam kondisi seperti itu, meskipun dia sudah tahu tentang apa yang diajarkan oleh sang guru, ya, fala yadhhar annahu qad arafahu qablahu, maka enggak usah ditampakkan. Enggak usah ditampakkan bahwasanya dia sudah paham ilmu tersebut sebelumnya. Ustadz, mohon maaf ini kami sudah hafal ini. Ustadz, mohon maaf ini kami sudah paham, sudah diulang-ulang, sudah dimurojaah terus ini. Enggak usah diulang-ulang lagi. Jangan seperti itu. Wa in kana 'arifan lahu, meskipun dia memang paham, meskipun dia sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh sang guru. Bal yusghi ilaihi isgha'al mutatallib bi syiddatin ilal faidah. Tapi hendaklah dia berperilaku dengan perilaku orang-orang yang benar-benar serius mendengarkan, seperti mendengarnya orang-orang yang sangat menginginkan faidah dari sang guru. Ya. Hadza fima ya'rifuhu, ini pun kalau dia sudah paham. Bagaimana lagi kalau dia memang itu ilmu baru buat dia, itu pembahasan baru buat dia, maka dia harus lebih beradab lagi, dia harus lebih menunjukkan lagi betapa butuhnya dia kepada ilmu dari sang guru. Ya. Maka ini sekilas tentang sikap kita sebagai murid kepada sang guru. Maka pembahasan berikutnya adalah al-amalu idza akhta al-muallim. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita manakala kita menjumpai ternyata sang guru dia khilaf, dia jatuh ke dalam kesalahan, dia melakukan kesalahan. Karena bagaimanapun guru-guru kita itu adalah manusia-manusia biasa. Ada kemungkinan beliau mengalami degradasi iman sehingga mungkin melakukan kemaksiatan, atau mungkin dia jatuh ke dalam kesalahan ketika menjawab pertanyaan atau menyampaikan muhadarah. Maka ada kemungkinan guru-guru kita itu jatuh ke dalam kesalahan. Dan tentunya
Ya. Sesaleh-saleh orang yang beriman, setakwa-takwa orang yang beriman itu, dia akan pasti jatuh ke dalam kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa orang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran ya, ayat 133 sampai dengan 135. Allah menjelaskan tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Memangnya siapa orang bertakwa tersebut? Dijelaskan ke dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak di saat dia lapang maupun saat sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa lagi orang yang bertakwa tersebut? Mereka adalah walladzina idza fa'alu fahisyah. Mereka orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, ya, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ini dosa besar, ini fahisyah, dosa besar. Menzalimi diri maksudnya adalah dosa besar. Orang-orang yang jatuh ke dalam dosa besar. Dzakarullaha, maka mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang bertakwa. Mereka mungkin jatuh ke dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, jatuh ke dalam kesalahan, lalu mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kemungkinan guru-guru kita jatuh ke dalam kesalahan. Apakah mungkin dalam perkara mungkin di luar muhadarah, mungkin dalam satu yayasan, dalam satu lembaga, mungkin kita punya pembimbing, pembina di situ, ada guru kita menyaksikan manakala kita muamalah benar-benar ada kekhilafan dalam diri beliau, ya, maka janganlah sampai kita akhirnya melakukan hal-hal yang bisa berdampak buruk bagi adab kita kepada beliau, ya. Dan ini tentunya ada saja kemungkinan hal ini terjadi, ya. Maka bagaimana sikap kita? Wa idza akhta al-muallim fi syai'in, apabila sang guru melakukan kesalahan terhadap sesuatu, falyunabbihhu birifqin wa latfin bihasbil maqam, maka sikap seorang murid adalah dia menegur, bukan didiamkan. Kalau dia mampu tegur, tegur. Tapi teguran yang seperti apa? Birifqin wa latfin bihasbil maqam, teguran dengan santun, teguran dengan lembut, tentunya sesuai keadaan. Bukan sebagai ajang, oh ini ajang bagi kita untuk apa? Menghabisi si guru ini, tidak. Apalagi sampai mungkin di foto, ini nih ustadz kita nih, ini tata kerjaannya. Jangan seperti itu, ya. Tapi hendaklah kita dengan kasih sayang, kita ingin guru kita kembali kepada hak yang hak, ya, kembali kepada kebenaran. Kita sayang sama dia, kita tegur secara lembut, tegur secara lembut, tegur secara halus, tentunya sesuai keadaan. Wala yaqulu lahu akhta'ta, jangan sampai kita langsung mengatakan, wahai sang guru engkau salah. Aw laisal amru kama taqul, ya, perkaranya bukan seperti yang panjenengan sampaikan. Bal ya'ti bi ibaratin latifatin yudriku bihal muallim khata'ahu
min duni ayyatashawwasu qalbahu. Maka hendaklah kita mengungkapkan, memberikan nasihat dengan ungkapan-ungkapan yang santun, yang menyebabkan sang guru tersebut bisa sadar bahwasanya dia salah tanpa dipermalukan, tanpa membuat hatinya tersinggung. Fa inna hadza minal huquqil lazimah, dan ini diantara hak-hak yang wajib bagi sang murid terhadap gurunya atau sang guru terhadap muridnya. Harus ditempuh seperti ini. Manakala kita menjumpai ada guru kita jatuh ke dalam kesalahan, apakah saat dia muhadarah atau saat dia di luar muhadarah, saat kita bekerja sama, bermuamalah sama beliau, kita tegur tapi dengan teguran yang baik, ya, teguran yang tanpa membuat beliau dipermalukan. Wa huwa ad'a ila al-wusuli ila as-shawab, dan tentunya dengan teguran yang santun ini, dengan teguran yang halus ini, dengan cara yang baik ini, tentunya akan lebih mudah menggiring sang guru kepada kebenaran. Jangankan kita sebagai murid nyampaikan ke guru saja, kalau beliau berdakwah, ya, tanpa memperhatikan bagaimana fikih dakwah, kondisi mad'unya, dia berdakwah asal-asalan dengan keras misalnya, jahil misalnya, dia mengatakan kepada jamaahnya, ini nggak akan diterima, nggak akan diterima meskipun yang disampaikan adalah kebenaran, meskipun yang disampaikan adalah hak. Sehingga perlu bagi kita dalam memberikan nasihat itu menyampaikan dengan cara yang baik. Kita menempuh cara-cara yang baik. Dan ini adalah, ya, bagi kita sang murid. Jadi sikap kita manakala kita menjumpai adanya kesalahan, kekhilafan dari sang guru adalah hendaklah kita menyampaikan dengan cara yang baik, teguran yang lembut, teguran yang halus. Bagaimana bagi sang guru? Bagaimana sikap sang gurunya manakala dia menjumpai adanya masukan dari murid-muridnya, adanya teguran dari murid-muridnya? Maka bagi sang guru adalah wa kama anna hadza lazimun 'alal muta'allim, sebagaimana kembali kepada kebenaran tersebut itu wajib bagi seorang murid, fa'alal muallim idza akhta'a ay yarji'a ilal haqq. Maka juga wajib bagi seorang guru ketika dia melakukan kesalahan kemudian ditegur, kemudian diberikan nasihat, maka dia juga harus menerima nasihat tersebut dan dia harus segera kembali kepada kebenaran. Ya, jangan sampai karena ingin menjaga wibawa, karena ingin tidak jatuh wibawanya di hadapan para jemaah atau di hadapan para murid-muridnya, dia paham bahwasanya kebenaran itu ada di sisi muridnya yang memberikan teguran, yang memberikan nasihat, lalu dengan ungkapan agar saya tidak malu, agar wibawa saya tidak jatuh, lalu dia menolak kebenaran, maka ini tidak benar. Karena seorang dai tersebut, seorang guru itu mengajak para jamaahnya, muridnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirinya sendiri. Sehingga manakala dia menjumpai adanya nasihat, adanya teguran dari siapapun itu, entah dari sesama guru, entah itu dari orang yang lebih berilmu dari dia, atau bahkan di bawahnya dari murid-muridnya, dari para jemaahnya, maka dia harus menerima nasihat tersebut jika memang itu mengandung al-haq, jika memang itu mengandung kebenaran. Maka tentunya bagi sang guru yang punya murid seperti ini, wa min ni'matillahi 'alal muallim an yajida min talamidhihi man yunabbihuhu 'ala khata'ihi. Dan tentunya ini adalah nikmat, ini adalah anugerah yang besar bagi sang guru kalau dia memiliki murid-murid yang seperti ini, murid-murid yang sayang kepada dia, murid-murid yang ingin dia tetap berada di kebenaran, tetap berada di atas hak,
Sehingga manakala dia jatuh ke dalam kesalahan, muridnya nggak segan-segan untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan teguran dengan cara yang baik kepada dia. Ini adalah nikmat bagi sang guru. Kita juga kalau berkawan, ya, ada kawan kita yang seperti ini, mengingatkan kita tentang sholat, mengingatkan kita tentang kajian, ini adalah nikmat. Ya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita jaga kawan-kawan yang seperti ini. Ya. Maka hal seperti ini fahadha yahtaju ila syukrillahi ta'ala. Maka kalau ada guru menjumpai murid yang seperti ini, yang senantiasa memberikan nasihat kepada dia, yang senantiasa menegur sang guru dengan baik ketika sang guru jatuh ke dalam kesalahan, maka ini tentunya membutuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sang guru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala murid-murid yang seperti ini. Ya. Tsumma ila syukri man ajrallahu al-huda ala yadayhi. Dan sang guru juga harus membutuhkan untuk berterima kasih kepada orang-orang yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada dia. Ya, di antaranya adalah murid-murid tadi. Ya, maka kita juga sebagai murid, manakala menjumpai kesalahan dari sang guru, yang kita lakukan adalah hal pertama itu kita ingin kebaikan bagi sang guru, bukan ingin menjatuhkan sang guru. Ya, apalagi mungkin ada dendam dan sebagainya, enggak. Kita ingin kebaikan bagi sang guru, sehingga nasihat yang kita sampaikan tujuannya adalah kita berharap sang guru rujuk kepada kebenaran, kembali kepada kebenaran, bukan untuk menjatuhkan sang guru. Ya. Dan bagi sang guru, ya, bagi sang guru, ketika dia dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, terutama dalam masalah agama, yang pertanyaan ini di luar dari ilmu yang dia miliki, ya, maka hendaklah orang yang mengajarkan ilmu tersebut tidak sungkan-sungkan untuk mengucapkan Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Kita mungkin di sekolah, kita mungkin di rumah ditanya oleh anak kita, ditanya oleh istri kita, jangan sungkan untuk mengucapkan hal tersebut. Ini sebagai bentuk wara', sebagai bentuk kehati-hatian kita, ini sebagai bentuk takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai sang guru itu berusaha menjawab semua pertanyaan yang ada. Kita juga sebagai murid harus tahu diri. Jangan sampai kita menganggap guru itu semua tahu, apapun dia tahu. Kita punya masalah di pekerjaan, kita cerita solusinya apa, kita pengen guru kita jawab semuanya. Ya nggak mungkin. Ya. Tentang bagaimana mengurus karyawan, ya mungkin sang guru nggak punya ilmu tentang hal tersebut. Maka jangan dipaksa sang guru itu untuk menjawab, memberikan solusi kalau kita tahu bahwasanya beliau tidak punya ilmu. Maka kita juga harus melihat-lihat, ya. Kalau memang itu ternyata di luar basic guru kita, maka jangan sampai kita memaksa guru kita untuk harus menjawab pertanyaan kita. Ya. Kalau dari sisi sang guru, ketika dia menjumpai ada sebuah pertanyaan, ada sebuah persoalan yang dia tidak tahu, maka jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, qaulu wallahu a'lam nisful ilm. Ucapan wallahu a'lam itu adalah nisful ilm, setengah ilmu. Setengah ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu ada yang sifatnya nadhari, teori, pengetahuan, dan ada yang sifatnya tatbiqi, ada yang sifatnya praktek, ada yang sifatnya pengamalan.
Maka orang yang belajar, bertambah ilmunya, maka dia akan masuk ke dalam innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takutnya ini berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sikap wara', akan melahirkan sikap kehati-hatian. Agar dia tidak jatuh ke dalam kesalahan, tidak jatuh ke dalam dosa. Karena bicara tanpa ilmu itu dosanya sangat besar. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala lebih besar dosanya dibandingkan dengan syirik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah bahwasanya Rabbku mengharamkan untukku al-fawahish. Al-fawahish itu adalah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Seperti minum khamar misalnya. Kemudian apalagi? Wal ithma, perbuatan dosa. Maksudnya adalah kemungkaran. Itu perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Merampok, membunuh misalnya. Wal baghya bighairil haqq. Ya, dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Dan juga engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujah untuk itu. Dan yang terakhir adalah wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau bicara tentang Allah, bicara tentang syariat Allah, ya, padahal engkau tidak paham apa-apa. Jadi di sini ada beberapa dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-fawahish, yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian ada kemungkaran, melanggar hak manusia tanpa hak. Kemudian syirik. Yang kelima adalah bicara tanpa ilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, kata beliau, ini urutan dosa-dosa besar semuanya. Semuanya dosa-dosa besar. Tapi diurutkan dari yang pertama adalah yang dosa besar tapi masih ringan. Dalam artian dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain, dia masih ringan. Ya. Maka di sini yang terakhir disebutkan adalah bukan syirik tapi malah bicara tanpa ilmu. Maka hati-hati bagi seorang guru, ya, mungkin mengajar di sekolah pun dimanapun, hati-hati. Bicara tanpa ilmu itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan syirik. Kenapa demikian? Ya, karena orang yang berbicara tanpa ilmu pun ada kemungkinan dia juga mengajak manusia lain untuk berbuat syirik. Ya. Dan dia juga bicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala kita tidak menjumpai atau tidak menemukan dalil atau kita memang tidak punya ilmu tentang hal tersebut, jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan wallahu a'lam. Itu lebih selamat. Dan bagi murid, manakala kita menjumpai guru mengatakan wallahu a'lam, jangan dicela, oh ilmunya kecil ini guru kita. Guru kita nggak paham apa-apa. Ditanya, jawabannya pasti wallahu a'lam. Ya, pasti wallahu ta'ala a'lam. Maka di sini beliau memberikan beberapa faidah
dari ucapan wallahu taala a'lam. Ya, ada berapa faedah dari ucapan wallahu taala a'lam. Beliau mengatakan fawaidut tawaqquf amma la ya'lam. Beberapa faedah dari at-tawaqquf, ya. Tidak bersikap, tidak bicara terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Salah satunya tadi mengucapkan wallahu a'lam. Faedah yang pertama adalah anna hadza huwal wajibu alaihi. Manakala kita menjumpai sesuatu yang tidak kita punya ilmu tentangnya, enggak punya ilmunya, maka manakala kita tawakuf di situ, itulah yang wajib bagi kita. Dengan mengucapkan misalnya wallahu a'lam. Itu wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Ya, dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu. Jangan bersikap, jangan bertindak, jangan bicara ma laisa laka bihi ilmun, terhadap perkara-perkara yang engkau enggak punya ilmu tentangnya. Jangan bersikap, jangan bicara, jangan bertindak. Diam saja, tawakuf. Ini wajib. Wajib. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, annahu idza tawaqqafa, ketika sang guru ketika dia bertawakuf, beliau menahan diri untuk berbicara terhadap sesuatu yang beliau tidak ketahui dan beliau mengucapkan wallahu a'lam, fama asra'u ma ya'tihi ilmu dzalika min muraja'atihi aw muraja'ati ghairihi. Maka tentunya ini ilmu akan datang segera kepada sang guru tersebut. Untuk apa? Wah, ternyata ini pertanyaan yang aku belum punya ilmu tentang masalah ini. Maka mungkin bisa jadi ketika kembali ke rumah beliau, beliau akan buka kitab-kitabnya. Beliau akan menghubungi guru-guru beliau, masyayikh-masyayikh beliau, bertanya tentang apa yang kita sampaikan. Bertambahlah ilmu beliau. Ini juga bisa menjadi pintu bertambahnya ilmu sang guru. Atau dari sisi sang murid, fa innal muta'allim idza ra'a mu'allimahu qad tawaqqaf jadda wajtahada fi tahsili ilmiha. Dari sisi sang murid misalnya, ketika dia melihat sang guru ini, dia tawakuf, dia menahan diri, mengucapkan wallahu a'lam terhadap pertanyaan dia, maka tentunya si murid ini akan lebih semangat lagi untuk mencari jawabannya tadi, ya, ke tempat yang lain, mungkin kepada guru yang lain bertanya, kepada syekh yang lain bertanya. Maka tentunya dengan mengucapkan wallahu a'lam, bertawakuf, itu ilmu akan datang dengan cara murajaah bagi sang guru, menelaah, bertanya lagi. Sang murid juga demikian, semakin semangat untuk mencari jawaban dari apa yang dia tanyakan tadi yang belum dijawab. Ya. Maka ini adalah faedah yang kedua. Yang ketiga, ini penting, ini penting bagi kita sebagai murid, menjumpai kok guru ini, dia waroknya ada, kehati-hatiannya ada, gak sungkan-sungkan mengucapkan wallahu alam. Ini poin penting bagi kita untuk ngambil ilmu dari beliau. Faedah yang ketiga adalah annahu idza tawaqqafa fima la ya'rif, bahwasanya sang guru manakala beliau menahan diri untuk berbicara, berkomentar, menjawab terhadap apa yang beliau tidak ketahui, dan beliau mengucapkan wallahu ta'ala a'lam, kana dalilan ala thiqatihi wa amanatihi wa itqanihi fima yajzimu bihi minal masail. Itu indikasi kuat guru tersebut ia terpercaya. Guru tersebut ada
bukti amanahnya. Kemudian guru tersebut berarti selama ini memberikan dars, memberikan pembelajaran kepada kita, benar-benar apa yang disampaikan kepada kita itu adalah perkara-perkara yang sudah dia yakini akan kebenarannya. Ya, jadi kita nanti menuntut ilmu ke beliau itu ada ketenangan dalam diri kita. Oh, beliau ini kalau bicara nggak sembarangan, nggak mau jawab sesuatu yang yang beliau tidak ketahui. Ya, maka fiqhnya muncul terhadap kita. Oh, berarti ini guru yang terpercaya, aman. Beliau adalah orang yang amanah, nggak berkhianat, nggak asal ngomong, nggak asal ceplos-ceplos. Dan berarti beliau ini sebelum menyampaikan dars, sebelum menyampaikan pelajaran, benar-benar diteliti kebenaran apa yang beliau sampaikan. Sehingga apa yang disampaikan kepada kita itu benar-benar itu adalah al-haq. Maka ini bagi murid ini tentunya kepercayaannya kepada sang guru akan tinggi. Dia akan merasa aman manakala nuntut ilmu kepada sang guru tersebut, karena dia orangnya amanah, orangnya thiqah, terpercaya, dan orangnya sebelum menyampaikan pembelajaran diteliti dulu. Maka tadi saya katakan misalnya, makanya guru itu ya, dia sebelum menyampaikan pelajaran dia ada waktu untuk dia menelaah, menyiapkan materi, sehingga yang disampaikan kepada kita itu benar-benar isinya saja. Ibarat kelapa itu, beliau sudah panjat itu capek-capek menghabiskan waktu, kemudian beliau ambil ke bawah, beliau belum minum, beliau belum makan isi kelapanya, kita dikupasin oleh beliau, kita dikasih minum dari airnya, kita dikasih makan dari buahnya, seperti itu. Jadi benar-benar yang dikasih ke muridnya itu benar-benar yang beliau yakini akan kebenarannya. Ya, maka tentunya guru seperti ini adalah guru yang bisa kita percaya. Ya, dia nggak sembarangan untuk berbicara dalam masalah yang beliau tidak ketahui. Karena kama anna man 'urifa minhu al-iqdam 'ala al-kalam fi ma la ya'lam kana dzalika da'iyan lir-raibi fi kulli ma yatakallamu bih. Sebagaimana juga guru yang dikenal itu selalu tergesa-gesa, bersegera dalam menjawab, bersegera dalam berbicara, ya, bahkan termasuk dalam perkara-perkara yang beliau belum tahu. Ini tentunya akan mengundang keraguan dari sang murid terhadap apa yang beliau sampaikan. Ya, kadang-kadang ragu kita. Ini benar nggak yang disampaikan? Nanti jangan-jangan klarifikasi lagi misalnya. Jangan-jangan klarifikasi lagi. Ya. Maka tentunya orang-orang yang tergesa-gesa dalam menjawab, ya, apakah itu beliau punya ilmu atau tidak, ini akan mengundang keraguan dalam diri muridnya terhadap beliau. Ini adalah faedah yang ketiga. Yang keempat, annal muallim idza ra'a minhu al-muta'allimun at-tawaqquf fi ma la ya'lam kana dzalika ta'liman lahum wa irsyadan li hadhihi at-tariqati al-hasanah wal iqtida'u bil ahwali wal a'mal ablagh min al-iqtida'i bil aqwal. Ketika sang guru mengucapkan wallahu a'lam, beliau nahan diri untuk tidak bersikap, tidak bertindak, tidak berkomentar, tidak menjawab terhadap perkara yang beliau tidak tahu. Ini tentunya adalah pembelajaran yang nyata, pembelajaran secara langsung, ya, tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita melihat dalam diri beliau ada pengamalan, dan pengamalan ini adalah pembelajaran bagi sang murid secara langsung. Dan itu tentunya pembelajaran seperti ini lebih dahsyat dampaknya dibandingkan dengan hanya ngomong biasa. Hanya bicara biasa. Misalnya saya di sini ngomong tentang adab membantu orang lain, ya, menyampaikan A, B, C secara panjang lebar. Tentu beda rasanya kalau kita langsung begitu melihat di sana ada orang butuh bantuan, kita terjun, kita bantu. Ini pembelajaran
langsung ya secara tindakan, dan itu lebih lebih berpengaruh dari sisi sang murid dibandingkan dengan hanya bicara. Maka saat guru mengatakan wallahu a'lam, itu adalah pembelajaran secara langsung ya, bagaimana kehati-hatian sang guru terhadap apa yang dia ketahui. Nah, maka ini adalah penjelasan tambahan ya. Maka manakala kita menjumpai sang guru mengucapkan wallahu a'lam, jangan dipaksa lagi untuk menjawab, karena beliau saat itu ada rasa takut dalam diri beliau dan ada warok, kehati-hatian ya, agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Intinya adalah ya, sang guru tersebut bukanlah malaikat. Maka manakala kita menjumpai kekurangan dari sang guru, berusahalah kita menegur beliau dengan penuh kasih sayang, dengan sopan, dengan halus, tanpa ada tujuan untuk menjatuhkan harga diri beliau, untuk menampakkan kekurangan beliau. Tapi yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau untuk mengembalikan beliau kepada al-haq. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, penjagaan, rahmat kepada guru-guru kita semuanya yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita, apakah ilmu yang banyak atau ilmu yang sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, keberkahan, penjagaan kepada guru-guru kita dan juga kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini mampu menjadi ibrah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.